Cek, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Sudah ya? jelas Ibu. Aman ya? Baik. Sambil menunggu pembicara masuk di ruang Zoom, perkenankan saya untuk memulai webinar malam ini ya, teman-teman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dan masih semangat untuk mengikuti kolak kajian online tentang anak dan keluarga. Eh, Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ikut ikut acara dari awal sesi dan juga sebelumnya ada yang tidak mengikuti dari baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada teman-teman yang masih semangat bergabung dan terima kasih kepada panitia yang telah menyediakan ruang kita untuk berbagi sedikit ilmu yang ingin kita bagikan kepada teman-teman ya, ilmu tentang bagaimana kita di dalam keluarga memproses menjalin hubungan, kemudian bagaimana terkait dengan pola pengasuhan. Baik, sebelum kita menuju ke pemateri, izinkan saya untuk mempromosikan atau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program unggulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Rausan Fikar. Di sini ada Rausan Fikar Peduli memiliki program unggulan diantaranya yakni Ramadan Meraih Berkah dengan Berbagi. Nah, programnya diantaranya yakni berbagi buka puasa dan santunan anak yatim, kemudian parsel lebaran anak yatim dan duafa, kemudian berbagi baju lebaran untuk anak yatim, berbagi puasa bersama anak yatim dari LKSA, kemudian berbagi fidyah kepada duafa. Selanjutnya sinergi berbagi parsel anak yatim, kemudian sembako murah warga dan paket Ramadan yang diselenggarakan oleh Rausan Fikar Peduli. Nah, selain itu ada juga Majelis Ilmu dan Al-Quran Rausan Fikar. Jadi terdapat dua program diantaranya yakni kelas online dan tatap muka selama Ramadan. Di antaranya kalau kelas online ada one day one khotam, kemudian one week one khotam, tahsin pemula metode Yambua, kemudian metode Tahsin Al-Quran metode Yambua, kemudian tahfidz juz 30, kemudian tafsir tematik dan fikih. Selanjutnya untuk program kelas tatap muka di antaranya yakni Hotmail Quran dan kajian kitab Usfuriyah. Ya. Nah, selain itu juga memiliki program-program layanan unggulan di antaranya yakni konseling terkait dengan permasalahan anak, remaja, dewasa, bahkan juga lansia. Kemudian ada juga psikotes, seleksi dan promosi karyawan. Kemudian tes psikologi, di antaranya terdapat juga masuk sekolah dasar dan lanjutan. Kemudian selain itu juga kita mengadakan atau juga menyediakan sumber daya untuk diundang menjadi narasumber dalam kegiatan workshop, training, atau pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu juga terdapat program lainnya, parenting, yakni pembekalan terkait pola asuh. Nah, itu tadi adalah seputar informasi terkait program-program unggulan yang diselenggarakan oleh Yayasan Rosen Fikir. Baik, sebelumnya teman-teman, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya juga dari sesi sebelumnya sudah diperkenalkan untuk pemateri dan moderator di sesi selanjutnya. Nah, hari ini saya yang akan mendampingi Bu Rahma dan membersamai teman-teman dalam
berbagi ya, berbagi ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman terkait dengan bagaimana kita bisa membangun relasi rumah tangga yang sejahtera, sehat jiwa dan raga seperti itu. Nah, perkenalkan, saya Ainin, salah satu psikolog di Biro Psikologi Rosenviker, bersama tim juga sedang ini adalah program kita yang pertama ya di bulan Ramadan, program webinar seperti itu. Baik, izinkan saya memperkenalkan pemateri luar biasa kita di malam ini, yakni Ibu Rahma Putri Puspitasari, MPSI Psikolog. Jadi beliau ini menempuh pendidikan eh, S2 di Magister Profesi Psikologi Universitas Surabaya atau UBaya seperti itu. Kemudian beliau memiliki keahlian di bidang psikologi klinis khususnya di tumbuh kembang anak, kemudian psikodiagnostik, asesmen psikologi dan masalah gangguan mental maupun emosional. Kemudian beliau juga merupakan parenting educator dan seorang dosen di Universitas Darul Ulum Jombang. Baik, sebagai pengantar awal ya teman-teman, kita di eh, sebagai pasangan yang sudah berumah tangga, membangun suatu keluarga seperti itu, pasti memiliki tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam membangun rumah tangga. Baik itu tantangan bersama dengan pasangan, kemudian bersama dengan keluarga sendiri maupun keluarga dari pasangan, yakni dengan mertua mungkin, kemudian dengan ipar seperti itu. Nah, gimana sih dari menghadapi segala tantangan dalam berumah tangga itu kita sebagai pasangan ya suami dan istri bisa membangun suatu atmosfer keluarga yang saling menyejahterakan, yang bisa tetap menjaga kesehatan jiwa dan juga raganya. Nah, baik di sesi malam ini kita akan membahas terkait disebabkan oleh cinta, mari sehat bersama yang akan disampaikan oleh Bu Rahma Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Bu Rahma. Iya, terima kasih Bu Ainin. Ini cek dulu apakah suara saya kedengaran dengan jelas. Oke, aman ya. Oke, saya sapa dulu buat teman-teman semuanya. Semuanya sedang dalam kondisi sehat kah? Gimana nih? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya, ada yang kasih thumbs up nih ya. Oke, terima kasih. Sudah diperkenalkan sama Bu Ainin sedikit. Kalau begitu kita mulai aja ya. Saya coba share screen. Maaf saya sedikit terlambat karena sedang mengkondisikan beberapa hal tadi. Oke, tunggu. Tunggu. Jaringan saya aman ya. Sempat hujan deras soalnya. Nah, judulnya di sini disebabkan oleh cinta, mari kita sehat bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ainin di awal, sebenarnya ini adalah webinar lanjutan gitu kan ya. Kemarin-kemarin dua seri kemarin kita membahas tentang relasi. Pertama adalah tentang bagaimana sebuah keluarga itu dibentuk. Kemudian yang webinar selanjutnya oleh Bu Hania adalah bagaimana relasi suami istri yang awet gitu ya tanpa formalin. Nah, kalau di sini saya lebih cenderung ke arah bagaimana membentuk kesehatan mental di lingkungan keluarga begitu ya. Oke. Nah, pada dasarnya teman-teman, kalau di sebuah keluarga kesehatan mental itu sangat penting gitu ya.
bahwa kesehatan mental itu akan mempengaruhi mulai dari fisik, kemudian emosional, hingga ke sosial. Jadi tiga aspek inilah yang kita lihat. Kalau memang kondisi keluarganya itu sehat secara mental, otomatis secara emosional memiliki regulasi yang baik, sosial, keterampilan sosial atau kebutuhan sosialnya terpenuhi dengan baik, kemudian kesehatan fisiknya juga baik-baik saja. Nah, terus kemudian bagaimana sih keluarga sehat secara mental? Yang pertama tentunya akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Kemudian seluruh anggota keluarganya menjalin komunikasi yang baik satu sama lain. Sehingga ketika menyelesaikan permasalahan itu mereka dengan diskusi dan memiliki pengelolaan emosi yang baik gitu ya. Kemudian mendukung perkembangan individu di dalamnya, baik itu suami, istri, anak, begitu. Seluruh anggota keluarganya juga saling mendukung terkait dengan pilihan dan tujuan yang ingin diraih. Selain itu juga eh, memberikan apa ini? Sorry, memberikan masukan gitu ya. Jadi tidak hanya kritik saja, tidak hanya menyalahkan saja, tapi juga memberikan solusi dan saran masukan yang membangun antar anggota keluarga. Jadi yang kita pahami adalah di sini keluarga itu ada ayah, ibu, dan beberapa anaknya gitu. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab gangguan kesehatan mental dalam keluarga? Yang pertama itu genetik. Kemudian yang kedua itu adalah stres yang berlebih. Kemudian ada kurangnya waktu bersama antar keluarga gitu ya. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Kalau yang zaman sekarang mungkin menyebutnya itu toksik gitu ya. Kemudian ada lagi penggunaan teknologi berlebihan gitu. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau genetik bagaimana sih? Sebenarnya kalau ada beberapa bilang, oh turunan ini turunan. Nah, itu adalah maksudnya beberapa kesehatan atau gangguan mental itu sebenarnya memang ada yang diturunkan atau genetik sifatnya. Misalnya depresi, schizofren, bipolar, dan kecemasan. Nah, ini memiliki kecenderungan lebih tinggi terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Itu. Kemudian ada yang stres berlebih. Jadi kan kalau sekarang itu ada eh, ayahnya bekerja di luar, di ranah publik gitu ya. Kemudian ibunya juga double burden, di mana juga mengelola karir di ranah publik itu juga berakibat pada beban pekerjaan. Beban pekerjaan yang berlebih, kemudian ada masalah keuangan dan tuntutan hidup yang tinggi pula. Itu juga salah satu penyebab terbesar terjadi tekanan mental yang berlebih gitu. Kemudian ada kurangnya waktu bersama. Nah, keluarga yang jarang sekali menghabiskan waktu yang berkualitas gitu ya, waktu yang berkualitas. Berarti itu ada eh, kondisi yang sama-sama menikmati waktu itu bersama gitu. Jadi meaningful gitu. Ada banyak sekali kebersamaan, tapi kadang itu kita duduk bareng, tapi kondisinya itu sendiri-sendiri. Nah, banyak sekali fenomena yang seperti itu. Nah, yang di sini waktu yang bersama itu adalah quality time bersama yang di situ ada kontak, ada koneksi secara fisik, secara komunikasi, secara verbal, dan di situ ada eh, membentuk keterikatan, gitu, membentuk koneksi itu tadi. Nah, mereka yang memiliki waktu bersamanya itu sangat minim, itu akhirnya berdampak pada hubungan yang kurang erat gitu ya, berjarak, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Kadangkala ini seringkali disimpan, diakumulasikan, tidak diutarakan karena jarang waktu untuk ngobrol deep talk gitu ya. Akhirnya tidak terselesaikan. Begitu ada satu peristiwa yang sebenarnya itu bukan peristiwa yang besar, kemudian memicu pertengkaran yang hebat. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa keharmonisan dalam keluarga itu terganggu. Kemudian pengaruh lingkungan. Ketika kita tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, seperti lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau tekanan sosial,
bisa berdampak negatif pada kesehatan mental keluarga. Misalnya, saya ambil satu contoh saja karena lagi viral gitu ya, lagi happening dibicarakan. Yaitu apa? Misalnya hidup dengan mertua yang memiliki pola pengasuhan yang berbeda gitu. Jadi saya rasa banyak sekali, apalagi di Indonesia, ini fenomenanya adalah ini ya, lingkungan keluarga yang extended family gitu. Jadi tidak hanya ada tidak hanya ada si ayah, ibu, anak, tapi di dalam rumah itu ada juga kakek neneknya, om tantenya, ponakannya yang tinggal serumah dan itu menjadikan beberapa fenomena kesehatan mental terganggu gitu. Terus kemudian eh, penggunaan teknologi yang berlebih. Di zaman sekarang itu kan kita tidak memungkiri ya, gadget itu di sisi lain sangat membantu pekerjaan kita sehingga kadangkala kita overtime gitu menggunakan berkoneksi atau bersinggungan dengan teknologi itu terlalu sering sehingga mengurangi kualitas bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga akhirnya berkurang sehingga menyebabkan beberapa ketergantungan pada gadget. Apalagi media sosial juga semakin apa namanya semakin marak gitu ya. Kita siapa sih yang nggak punya medsos gitu? Apalagi anak yang masih bayi pun kadangkala sekarang sudah dibuatkan media sosial, Instagram dan platform lainnya. Dan ini bisa mengurangi interaksi langsung antar anggota keluarga dan menyebabkan perasaan kesepian serta kecemasan gitu. Nah, di sini saya coba menyuplik dua kasus viral gitu ya. Yang pertama, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pernah dengar inner child gitu. Sebenarnya apa sih fenomena inner child itu? Nah, inner child itu pada semua orang sebenarnya ada. Apa itu? Dia dibentuk dari masa kecil eh, di zaman dulu. Jadi kita semua yang sudah tumbuh dewasa itu memiliki pembentukan masa kecil dari pola pengasuhan, dari peristiwa, dari pengetahuan, dan itu tergantung bagaimana kita hidup di masa kecilnya. Ketika seseorang mengalami toxic parenting, umpamanya nih, ternyata pola pengasuhannya tidak sehat. Sehingga perilaku apa itu toxic parenting? Perilaku negatif dari orang tua kepada anaknya yang memunculkan emosional tertentu dan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Jadi ketika di masa kecilnya itu terlalu banyak dituntut, ditekan, kemudian dikontrol, dikendalikan, kemudian tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, berdiskusi, kemudian sharing, itu akhirnya banyak sekali gejolak emosi yang dia simpan dan tidak dia selesaikan. Maka sehingga ketika sudah dewasa, ada luka pada inner child-nya, meninggalkan kenangan pahit di masa kecil yang terus diwariskan orang tua kepada anaknya. Sehingga banyak ketika dewasa akhirnya ada ketidakpuasan yang apa muncul gitu ya, yang belum beres gitu. Itu disebut dengan fenomena luka inner child. Kemudian ada konflik mertua dan menantu. Nah, konflik mertua dan menantu ini sebenarnya eh, banyak sekali ya kasus gitu. Ada beberapa kasus, tapi di sini saya ambil fenomena sangkar kosong. Apa itu fenomena sangkar kosong? Sebenarnya di usia lanjut itu ada namanya emptiness syndrome gitu ya pada lansia. Jadi seorang lansia itu akan mengalami kesepian atau loneliness di mana dia feeling of isolation or lack gitu of connection with others. Jadi dia kehilangan koneksi. Maaf, dia akhirnya kehilangan koneksi, merasa eh, terisolasi dengan orang-orang atau dengan lingkungannya, sehingga merasa hampa dan diselimuti oleh kesedihan. Yang dulunya
mereka itu memiliki dominan gitu ya, peran yang dominan, superior, pengambil keputusan. Katakanlah seorang ibu umpamanya gitu ya, kalau di rumah dulu dia menjadi eh, pengambil keputusan atau dia seorang penolong bagi kebutuhan keluarganya. Apa-apa mama, apa-apa ibu, apa-apa cari mama. Kaos kaki yang hilang cari mama, tempat kunci mobil cari mama gitu ya. Dan itu membuat dia memiliki dominasi di perannya gitu, di peran domestiknya. Terus kemudian dia superior, kemudian dia merasa bahwa oh aku berharga nih buat anakku dan suamiku. Terus kemudian bergesernya usia, bertambahnya usia, berkurangnya peran karena anaknya sudah mulai mandiri, akhirnya menjadi individu yang inferior, kemudian bergantung dan tidak berdaya serta merasa kesepian. Karena kan ketika kondisi usia lanjut itu pasti ada penurunan fungsi kognitif, fungsi fisik itu akhirnya membuat beberapa peran yang dia pernah dulu eh, lakukan akhirnya harus berkurang gitu. Itu yang membuat akhirnya seolah-olah dulu dia dulu berada di sangkar gitu ya, di mana dia ada anaknya, kemudian dia sebagai induknya, tapi kemudian lama-kelamaan anak mereka itu bisa terbang satu persatu, terus kemudian akhirnya dia sendirian di sangkar itu. Nah, itulah yang maksud analoginya dari sangkar kosong. Jadi, lama-kelamaan dia harus siap untuk ditinggal sendiri bahkan oleh pasangan, karena lansia itu mempersiapkan diri untuk menghadapi penurunan fungsi pada tubuhnya atau perubahan psikologis dan fisiknya, dan juga menghadapi kehilangan, bahkan menghadapi proses kematian begitu. Nah, dinamika itu yang seringkali membuat para orang tua kita atau kakek nenek itu menjadi eh, mudah sekali sensitif atau berkonflik dengan orang di sekitarnya. Nah, ini hubungan mertua akhirnya tidak harmonis gitu ya. Hubungan mertua dan menantu akhirnya tidak harmonis. Kemudian muncul perbedaan pola pengasuhan dan sering disalahkan karena merasa bahwa aku dulu mengasuhnya seperti ini berhasil jadi anak gitu ya. Maksudnya jadi anak yang sukses. Itu terus karena dia akan terus mengingat kejayaannya sebagai figur yang dominan dulu gitu. Perbedaan akhirnya juga memunculkan berbagai perbedaan nilai dan pandangan hidup begitu. Terus gimana sih cara mengatasinya gitu ya? Yang pertama ketika kita menghadapi memang fenomena yang kita rasakan adalah sebuah inner child yang terluka, yang pertama itu kita bisa memahami dulu nih apa yang terjadi dalam diri kita. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengenali penyebab atau memahami perasaan negatif yang kerap muncul pada diri kamu, nggak apa-apa untuk mencari bantuan atau pertolongan dengan berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Karena eh, ke psikolog pun itu sebenarnya bukan untuk mereka yang gangguan jiwa gitu. Lebih baik sebelum mengalami gangguan jiwa atau sebelum gangguan kesehatan mentalmu terlalu parah, datanglah ke psikolog karena lebih baik mengantisipasi daripada mengobati gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirimu atau sesuatu, oh aku dulunya masih aman-aman aja nih bisa tidur nyenyak, kok sekarang aku jadi susah tidur ya. Gitu aja kalau kamu mau datang ke psikolog itu menjadi langkah awal yang bisa menolongmu lebih awal gitu loh, menolongmu lebih ringan untuk menghadapi kesehatan mental ke depannya gitu. Terus kemudian eh, bisa dengan cara menulis jurnal. Jadi dengan cara menulis jurnal, jurnal apa sih? Jurnal diri. Jadi bisa kamu tuliskan nih apa sih yang sedang kamu hadapi hari ini, kemudian bagaimana perasaan yang muncul ketika menghadapi hari ini, kemudian bagaimana kamu melihat orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu, bagaimana kamu terhadap orang di sekitarmu, itu dituliskan di situ. Nah, dengan menuliskan apa yang kamu rasakan, itu biasanya bisa merilis emosimu.
bisa-bisa merilis emosimu. Maaf ya, agak batuk ini. Jadi ketika kamu sudah bisa sedikit mengeluarkan luapan emosimu ada di tulisan atau di jurnal, maka itu agak sedikit membantu lebih lega. Selanjutnya bisa dengan metode validasi emosi, teman-teman. Jadi, eh seringkali mungkin saya kalau boleh cerita beberapa pasien saya, itu saya berikan resep dengan validasi emosi. Beberapa kasus ada yang cocok dengan pakai ini. Tapi ini tidak bisa untuk semua kasus ya. Dilihat dulu. Kita identifikasi dulu mana yang cocok pakai validasi emosi. Validasi emosi itu adalah gampangnya gini. Teman-teman cukup menerima emosi apa yang sedang kamu rasakan. Jadi, kalau saya boleh analogikan, ketika orang ingin bertamu ke rumah seseorang gitu ya. Umpamanya saya nih pengen bertamu ke rumahnya Bu Aimin. Nah, saya kan pasti ada adabnya ketok-ketok gitu ya. Saya mungkin ketok sekali gitu. Sekali kok nggak dijawab ya, gitu ya. Masih belum ada respon nih dari pemilik rumah. Maka saya akan ada upaya untuk mencari perhatiannya agar saya diperhatikan gitu kan, attention gitu. Jadi gimana nih caranya biar Bu Ainin tahu kalau saya lagi di luar gitu. Bisa jadi saya nelpon atau bisa jadi saya eh, ngetok pintunya lebih keras atau saya panggil namanya beliau gitu. Sehingga akhirnya ingin dapat respon dan saya diperbolehkan masuk. Jadi saya akan cari perhatian lebih agar saya diperhatikan oleh Bu Ainin. Nah, sama seperti emosi juga gitu. Ketika marah, umpamanya saya cari satu emosi yang gampang saja ya, marah. Ketika kita merasa marah terhadap situasi apapun, terhadap siapapun, kadangkala kita tidak memberikan waktu untuk menerima dia hadir. Karena padatnya jadwal umpamanya gitu. Karena riwehnya menangani anak. Kalau saya mempersilahkan ini, saya nggak punya waktu buat menghandle anak umpamanya gitu. Sehingga kita mengabaikan itu. Itu terakumulasi terus. Kita selalu menutup diri, nggak boleh marah, nggak boleh marah, aku kualat. Oh, nggak boleh marah. Kalau marah aku nggak bisa menghandle semuanya. Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet gitu. Menutup diri untuk terus berusaha sebelum dia memvalidasi emosinya. Kadangkala, seringkali, bukan kadangkala ya, seringkali akhirnya fisik tidak kuat gitu. Sehingga ada beberapa keluhan ke fisik dulu. Kok saya sering sesak nafas ya, Bu? Kok saya beberapa kali pusing minum obat tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Itu akhirnya meledaknya ke gejala fisik dulu, baru kemudian ternyata memang dari apa ya, endapan emosi yang sudah berkarat gitu atau sudah sangat apa ya, jadi bola emosinya sudah sangat besar gitu. Jadi itu pengen meledos itu apa ya, pengen meledak gitu rasanya. Nah, terus kemudian ada juga dengan cara meditasi. Beberapa eh, orang itu cocok dengan meditasi. Jadi ada beberapa yang tidak suka meditasi ya nggak apa-apa. Ada proses olahraga lain, yoga gitu. Jadi yoga itu juga bisa menyehatkan secara fisik maupun memberikan dampak emosional yang jauh lebih apa tenang. Kemudian bisa menjadi lebih segar tubuhnya, lebih ringan gitu. Kemudian ada juga bisa dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Jadi setiap orang itu umumnya memiliki aktivitas yang disukai atau hobi yang berbeda-beda. Dengan melakukan hobi atau aktivitas yang kamu sukai, itu bisa melupakan sejenak masalah yang sedang dihadapi dan membangkitkan energi positif dalam diri. Ini tujuannya bukan untuk ini ya, apa withdrawal gitu ya. Apa withdrawal ini? eh Pergi gitu ya dari masalah, enggak, tapi kamu berusaha untuk mencari jeda, mencari jeda untuk bisa
mm, mengisi energimu untuk menghadapi masalahmu gitu. Jadi kegiatan ini yang berdampak harus harus memiliki dampak yang positif terhadap energimu. Jangan sampai ketika berkegiatan kamu lelah akhirnya melupakan masalahmu. Nah, itu salah lagi tuh. Gitu. Nah, kalau cara mengatasi konflik dengan menantu, konflik antara menantu dan mertua, salah satunya adalah gini, berikan mereka perhatian karena sedang merasa kesepian, kosong gitu ya, loneliness, tidak ada koneksi. Itu butuh perhatian meskipun mereka itu tidak mengatakan secara gamblang, itu sebenarnya mereka sedang sangat ingin diperhatikan gitu. Kemudian karakteristik kakek nenek itu kan senang sekali tutur pitutur gitu ya kalau bahasa Jawa. Jadi memberikan nasihat. Ketika mereka ingin memberikan nasihat, maka cukup kita dengarkan saja. Jadi jangan terlalu banyak membantah, terlalu banyak menjawab, karena pada dasarnya mereka hanya ingin kebutuhan mereka itu ingin didengarkan aja. Punya teman cerita gitu. Kemudian bisa dikunjungi secara berkala. Ketika dikunjungi itu kalian hahaha gitu ya, bercengkrama, makan bersama dan bercanda, ngobrolin tentang anak-anak, cucu-cucunya, betapa lucunya mereka, gitu. Kemudian yang paling perlu untuk dilatih adalah perlu adanya stok sabar dan tidak perlu baper, gitu. Kemudian berikan kesibukan. Mereka harus bisa berkarya dan berkegiatan paling tidak yang bisa membuat mereka masih aktif secara olahraga ringan lah. Jadi kayak berkebun, kemudian apa ya, masak mungkin gitu. Jadi biasanya mereka punya aktivitas atau gini, memelihara hewan gitu. Itu ada beberapa yang suka dengan hewan-hewan juga. Dan itu stress release, emotional release dan stress release mereka itu melalui hal-hal seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi seperti sering-seringlah berkomunikasi dan menelponnya. Mungkin kalau yang LDR gitu ya. Tidak perlu LDR juga kalau sudah nggak serumah bolehlah telepon video call gitu. Kemudian bawakan hadiah yang dia sukai serta ceritakan berita yang baik yang Anda alami sehingga membuat mereka itu bahagia dan jangan lupa dekatkan dia dengan cucunya. Kemudian biarkan dia bermain dan dekat dengan cucunya. Karena itu adalah hiburan buat mereka gitu. Kalau sindrom sangkar kosong ini masih mengganggu orang lain dan membuat diri sendiri sulit menjalin hubungan yang harmonis dan muncul rasa stres atau kecemasan berkepanjangan, jangan lagi ditunda untuk ketemu sama psikolog atau konselor untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan psikologis. Kalau boleh sharing sebenarnya dari beberapa pasien yang pernah saya tangani itu kecil sekali lansia mengakses layanan konseling. Tapi bukan berarti nggak ada. Saya pernah menghadapi dua lansia, bapak dan ibu, ngoten nggih. Yang satu sampun mengalami gangguan pendengaran, kemudian jalan juga butuh dipapah gitu. Sebenarnya bukan bukan mereka ingin bercerai enggak, tapi bagaimana secara cara si ibu ini untuk bisa menghadapi suaminya gitu. Dan itu sangat luar biasa. Saya apresiasi karena dengan usia segini tuh masih mau loh mengakses layanan psikologi dan itu di Jombang. Saya senang sekali kalau saya dapat pasien yang sudah di atas usia lanjut, sudah di fase usia lanjut gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya gini. Jadi orang tua itu adalah proses belajar seumur hidup. Kalau yang kemarin-kemarin kan menikah itu adalah ibadah terpanjang gitu ya. Dan kalau di sesi ini, jadi orang tua itu juga adalah proses belajar seumur hidup, teman-teman. Baik itu jadi ayah maupun jadi ibu. Di sini kan saya meng-headline-nya orang tua. Jadi baik ayah dan ibu itu sama-sama ketika sudah punya anak, itu adalah proses belajar seumur hidup. Karena fase perkembangan anak terus berubah. Dan perkembangan itu, tugas perkembangannya itu berbeda. Balita tugas perkembangannya apa beda, nanti masuk ke remaja lagi beda. Jadi terus belajar kalau kita jadi orang tua. Kemudian anak yang unggul itu terbentuk dari keluarga yang memiliki kesehatan mental yang baik. Gitu. Mungkin
Gitu, Bu Ainin yang bisa saya sampaikan. Ini saya ada video sedikit nih, singkat. Mau dilihat sekarang atau nanti? Boleh mungkin sekarang, Ya, Ura. kita lihat video sebentar ya, teman-teman. Tunggu, ini sudah saya share sound-nya belum ya? Saya cek dulu. Oke. Semoga dari video ini nanti teman-teman punya hmm, masing. Jadi saya tidak akan meliding, saya tidak akan memberikan memberikan kata-kata terkait dengan video ini satu dengan orang lain, satu individu dengan individu yang lain itu punya persepsi terhadap meaning meaning atau value dari video ini. Suaranya kedengeran ya? Suaranya masuk ya? Suaranya masuk nggak tadi? Masuk dikit tapi kurang kurang besar. Oh gitu. Ya, Tunggu. volumenya dinaik. Mm-mm. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112แล้วก็จำนวนถัดไปคือสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่
ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาแม่แม่แม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอOke, gitu. Sudah, Bu Ainin, silahkan. Baik, luar biasa sekali ya, Bu Rahma. Terima kasih sudah berbagi ilmunya dan mungkin pengalaman-pengalaman saat menghadapi klien atau mungkin pengalaman tadi dengan keluarganya sendiri seperti itu ya. Dan videonya, jujur saya ketika melihat video itu merasa terenyuh, hampir mau berambang nangis gitu ya. Baik. Oke, teman-teman, ini berhubung waktunya sudah menunjukkan 21.02, karena kita tadi mulainya sudah agak terlambat ya, 15 menit, maka ada waktu kurang lebih 13 menit untuk kita bisa berdiskusi atau mungkin bertanya terkait dengan tema materi yang kita kita dapatkan ya malam ini. Barangkali teman-teman di sini ada atau memiliki pengalaman yang relevan dengan tema webinar malam ini, atau ada kegelisahan nih terkait dengan hubungan dalam rumah tangganya. Kemudian tadi kan ada juga berkaitan dengan inner child. Ini kan yang sering dibahas ya, atau kasus viral seperti itu, atau konflik mertua dan menantu. Dan ini sepertinya nggak bakal nggak bakal ada habisnya seperti itu. Boleh silakan teman-teman raise hand atau mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Baik, ini kebetulan sudah ada masuk satu pertanyaan dari Bulog Nazakia. Oke. Saya mohon izin bacakan ya, Bu Rahma. Iya, silakan, monggo. Oke, baik. Mohon izin bertanya, Bu, kalau tinggal bersama mertua dan sering berbeda perspektif terkait pengasuhan anak, bagaimana cara menjaga keseimbangan mental? Karena sering berselisih paham dengan mertua, bagaimana menyikapi perbedaan perspektif parenting
dengan mertua ya, Bu. Boleh, monggo, Bu Hmm, Rahma. Iya, Kayaknya relevan nih bagi semua teman nih. iya, gitu Ya, pasti ada mewakili gitu perbedaan ya. pendapat. Mm-mm. Jadi ya memang yang pertama yang perlu kita pahami bahwa tadi di usia lanjut itu ada dinamika atau fase di mana ada sindrom sarang kosong sehingga saring apa ya kalau bahasa Jawa sawang sinawang. Jadi kita eh, melihat sebuah perspektif itu tidak hanya pada perspektif kita. Jadi kita lihat, oh ternyata memang karakteristik orang tua itu seperti ini, orang tua saya itu seperti ini. Terus kemudian yang itu yang perlu dipahami ya. Jadi kita harus memahami kita dengan siapa, kita kita sedang melawan siapa, karakteristiknya seperti apa, kemudian kepribadian beliau seperti apa. Yang kedua adalah apa ya, menyatukan visi misi dengan pasangan. Jadi harus ada pembagian peran yang jelas, kemudian ada visi misi yang dipegang. Ketika memang itu ada perbedaan perspektif, harus dibicarakan dengan pasangan. Kita mau mengambil langkah seperti apa, gitu. Jadi tetap berkomunikasi dengan pasangan, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan mertua, dan bukan berarti nggak akan bisa, tapi berjalannya waktu kalau jenengan bisa membangun komunikasi yang baik, kemudian kemarin saya ingat Bu Hania sempat menyinggung tentang komunikasi yang asertif. Nah, ketika kita bisa mengaplikasikan komunikasi yang asertif, di mana kita menyampaikan ide dan perasaan kita kepada orang lain dengan adaptif atau bisa diterima dan pesan kita itu tersampaikan dengan baik dan tidak memunculkan salah paham, itu akan meminimalisir konflik yang muncul gitu. Tentunya dengan awalnya adalah mengutarakan apa yang kita rasakan. Aku sedih loh kalau kamu ngapain. Aku sedih loh, aku seneng loh kalau seandainya kamu bisa seperti ini. Gitu. Jadi dibangun koneksi, komunikasi, satu paham dengan pasangan dulu, kemudian mengambil langkah dengan pasangan, gitu ya. Tentunya nggak bisa nih kita sendiri. Apalagi kalau dengan mertua, pasti harus didekati dengan lebih lebih bagus apa ya, membangun komunikasi dengan anak dulu. Jadi pasangan kita ke mertua seperti itu. Jadi dua hal itu yang penting. Yang pertama kita harus paham dulu sudut pandang kita sedang dengan siapa. Kemudian yang kedua mempererat visi misi. Kemudian perspektifnya memang sudah beda. Kita harus bagaimana menyelesaikannya begitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi intinya bagaimana ya mengupayakan suami dan istri itu bisa bekerja sama untuk mengkomunikasikan bersama maksud dan tujuan, misalkan tadi berselisih paham, kemudian terkait dengan gaya parenting yang mungkin berbeda, karena zamannya kita ya, misalkan sebagai orang tua pasti jelas sangat berbeda sekali dengan zamannya mertua. Dan mendidik itu kan harus selalu update seperti itu ya teman-teman. Betul. Oke, masuk lagi pertanyaan kedua Bu Rahma. Ini ada dari Bu Mbak Vicky Amalia. Mohon izin bertanya juga ya Bu, bagaimana caranya kita meredam emosi saat menghadapi anak agar tidak sampai meledak. Nah, ini penting sekali. Kuncinya ada di orang tua nih. Gimana menghadapi anak yang mungkin emosinya tidak bisa dikendalikan atau dikontrol seperti itu. Betul. Kalau tadi beberapa tips sebenarnya bisa dilakukan dengan validasi emosi sebenarnya ya. Jadi kita kalau ginilah, mungkin contoh kasus ya, anak numpain air gitu. Itu kan sebenarnya hal yang sepele ya. Tapi kemudian kita marahnya sampai, waduh, sampai ke telinga kita itu kalau didengar orang itu jadi telinganya panas gitu lah. Jadi ya nyalahin anak lah, yang sampai verbalnya udah nggak bagus lah didengar. Berarti itu kan luapan emosi yang sebenarnya tidak sehat. Biasanya itu adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa lampau yang belum terilis gitu. Sehingga perlu divalidasi. Jadi apapun yang kamu rasakan pada saat itu, cukup bilang bahwa, oh iya ya, Rahma lagi marah nih. Oke, nggak apa-apa, kamu lagi marah. Itu validasi. Jadi cukup memberikan izin bahwa emosi itu hadir pada saat itu.
Sudah situ. Jadi kadangkala sering sekali saya evaluasi pasien saya itu nggak berhasil validasinya karena kemudian setelah kalimat itu dilanjut dengan mencari pembenaran atau mencari penyebabnya. Kenapa sih kok kamu jadi marah-marah gitu? Dan itu akhirnya nggak selesai. Akhirnya saya koreksi untuk cukup validasi emosi dulu sebelum kamu bisa acceptance gitu. Kan acceptance itu kan fase acceptance itu kan banyak ya. Sebelum dia acceptance, dia denial dulu, kemudian angry, apalagi dan apa, terus kemudian baru acceptance. Nah, itu butuh proses. Kalau memang kondisi psikologis ibu sedang tidak baik-baik saja, ini kan Mbak Vicky ya yang tanya. Jadi otomatis akan gampang sekali tersulut gitu, sehingga perlu untuk menyehatkan regulasi emosinya dulu. Jadi seringkali melakukan validasi emosi. Sebelum pulang, makanya kalau memang bekerja di ranah publik gitu ya, sebelum pulang perlu kita spare waktu untuk merilis emosi apa saja yang belum selesai. Kadangkala kan kalau kita sedang bersinggungan dengan teman atau relasi kerja atau ketemu klien, itu kan ada emosi yang terbawa. Nah, itu perlu untuk dirilis. Ngomong sama dirinya, oh ternyata aku hari ini capek ya nangani kasus kayak gini. Oh ya nggak apa-apa deh kamu lagi ngerasa capek. Sehingga nanti ketika pulang itu sudah slow down, itu sudah tenang. Gitu. Jadi perlu keterampilan validasi emosi agar nanti ketika anak dalam kondisi apapun, entah itu anaknya jumpalitan gitu ya, kita itu senyum-senyum aja. Kita itu mengingatkannya dengan, oke, hati-hati ya, gitu. Jadi kita jadi ibu peri, bukan nenek sihir gitu ya. Nanti seru nih, di webinar selanjutnya parentingnya, pembahasannya Bu Ainin tentang parenting VOC. Nanti dikupas tuntas di situ. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan sedikit untuk Bu Vicky ya. Hmm. Oke, terima kasih Bu Rahma untuk respon pertanyaan keduanya. Oke, ini dari admin Biro Psikologi. Pesan ya, pertanyaan Boleh, ketiga. boleh. Mm-mm. Mau ikut tanya juga, Bu. Minta tips dong untuk membantu komunikasi yang positif dengan orang tua atau mertua. Oke, Nah, yang pertama memahami ya. Oke, thank you Mbak Ainin. Bu Ainin, jadi yang pertama kita harus tahu dulu. Tadi kamu harus tahu dulu karakteristik atau tugas perkembangan lansia itu apa saja sih, sehingga kamu akan bisa menebak perilaku atau kecenderungan respon ketika berkomunikasi pada lansia itu akan seperti apa. Itu. Jadi tujuannya adalah tujuan kita belajar tentang psikologi perkembangan adalah untuk memahami seseorang sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa banyak orang awam bilang wah kuliah psikologi sok apa iki jenenge maca wong yo gitu. Karena sebenarnya yang kita pelajari itu adalah memang fase perkembangan manusia. Ketika kita tahu tugas perkembangan manusia, maka kita tahu karakteristik beliau atau karakteristik orang yang akan kita hadapi. Gitu. Jadi pahami dulu karakteristiknya, sehingga ketika tahu karakteristiknya pasti punya apa namanya? Yang pertama harus tahu timingnya. Ketika ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan ide kita, alangkah baiknya kita lihat lawan bicara kita apakah dengan kondisi yang baik. Kalau tidak ingin memunculkan konflik ya, jadi kita harus lihat yang komunikannya, penerima pesan itu sebenarnya dalam kondisi baik nggak nih kalau aku ngobrol dalam atau deep talk, kalau aku ajak deep talk atau aku ajak ngobrol lebih dalam. Terus kemudian yang kedua harus tahu bagaimana menyampaikan pesan sehingga penerima pesan itu paham. Berarti bahasa yang digunakan itu harus tepat. Umpamanya nih, orang tua saya lebih paham pakai bahasa Sunda. Ya udah pakai bahasa Sunda aja. Gitu. Jadi pesan itu yang singkat gitu. Kalau lansia itu jangan terlalu bertele-tele. Jadi apa sih perasaan yang muncul itu disampaikan. Aku sebenarnya keberatan atau aku sebenarnya sedih loh kalau apa. Jadi kalau komunikasi asertif itu kan harus menyampaikan apa yang kita rasakan dulu, kemudian apa maksud yang kita obrolkan,
pesan itu harus tersampaikan gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Mm. Jadi ibaratnya seperti kita memahami orang tua terlebih dahulu ya, Betul. supaya kita bisa mengerti situasi dan kondisi yang tepat untuk bisa berkomunikasi dan pesannya atau maksud dan tujuan kita itu tersampaikan secara tepat. Baik, ini kurang 1 menit untuk menuju 21.15, Bu Rahma, tapi ada satu pertanyaan mungkin direspon di sini. Boleh Bu Ainin. Mas, Sekarang saya tadi datangnya telat ya. iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Mm. Baik. Oke, pertanyaan terakhir ya, teman-teman, untuk diskusi kita malam ini. Baik, dari Bu Anisha Suciati. Eh, Suciani. oh, oh iya, Suciani, maaf, maaf, mohon maaf. Pertanyaannya, Ibu, bagaimana cara paling tepat untuk mendidik anak yang memiliki emosional yang sama dengan salah satu orang tuanya atau faktor genetik? Boleh? Silakan, Bu Rahmat. Ya, saya izin minum sebentar ya. Yang eh, pertanyaannya sedikit ini ya, sedikit seru gitu ya. Eh, sebenarnya gini, sebenarnya kalau mau menjalin komunikasi yang baik itu kan sama aja mau ke anak, mau ke ke fase perkembangan apapun dia ya, mau lansia, dewasa. Yang pertama kita harus memahami kondisi emosional lawan bicara kita, gitu. Ketika kita ingin menyampaikan pesan, lawan bicara kita itu sedang meledak-ledak, maka itu tidak akan menjadi efektif pesan kita. Jadi percuma kita akan ngomel-ngomel aja, nggak akan didengerin, karena emosionalnya sedang meledak-ledak sehingga dia akan melakukan defense mechanism, entah itu blocking, denial, gitu loh, nggak akan nyampe. Sehingga butuh kesabaran untuk, oke, kamu tenang dulu, kamu butuh waktu untuk tenang, maka kamu tenang dulu. Kalau kamu sudah mulai tenang, nanti kita bicara. Dan itu harus dihabituasi ya, jadi harus diterapkan secara to be continue, secara berkelanjutan. Umpamanya nih, aku punya pasangan pencemas, maka dia jadi pencemas. Atau aku punya pasangan yang mm, apa temperamental gitu. Bukan berarti itu tidak bisa ditata. Sebuah perilaku itu kan bisa di-upgrading atau dimodifikasi gitu ya. Dengan cara apa? Diberikan perlakuan baru. Nah, perlakuan barunya itu harus terus-terusan agar memotong atau memangkas perilaku lama yang sudah terbentuk. Jadi memang harus struggle, memang harus istiqomah, memang harus sabar dan telaten gitu. Tidak ada yang akhirnya perilaku itu bisa muncul, perilaku yang kita inginkan bisa muncul. Jadi kita harus memberikan waktu dia untuk memvalidasi emosi dia dulu. Oke, kamu sedang sedih atau kamu sedang marah, kamu mau nangis dulu, silakan Ibu beri kesempatan buat menangis. Nanti kalau sudah tenang kita ngobrol ya, gitu. Dan kalau bisa dengan nada bicara yang kurang lebih sama, gitu, kayak gitu tadi. Jadi jangan sampai, ya wis nangis aja sih kalau. Nah, itu beda lagi nanti. Akhirnya yang ditangkap oleh si anak, kok aku nangis dimarahin sih, gitu. Gitu. Jadi eh perlu apa ya? Perlu kesabaran yang ekstra untuk memberikan apalagi kalau anak-anak itu kan belajar dari melihat dan modeling gitu ya, mencontoh. Otomatis kalau apa yang dia sering lihat dan dia sering temui dan dia sering amati, maka itu yang akan dia pahami gitu. Oh, ternyata ibuku kalau aku lagi dalam kondisi emosional meledak begini atau marah yang meledak-ledak gini, ternyata ibuku slow down. Berarti ada loh cara marah yang lebih baik gitu. Maka nanti lama-kelamaan pemahaman itu akan terbentuk. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bu Ainin juga boleh. Sekalian spill untuk webinar berikutnya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalkan kita menginginkan anak kita lebih tenang ya saat menghadapi situasi sulit biar tidak emosional, maka dimulai dari orang tua yang tenang juga. Jadi ketika orang tua itu bisa mengupayakan kondisi yang sejahtera ya, bisa tenang ayah maupun ibu saat menghadapi anak mungkin tantrum atau menghadapi situasi sulit seperti itu,
maka itu bisa menjadi mencontoh ya, mencontohkan perilaku tenang kepada anak supaya dia juga tidak meledak-ledak saat menghadapi situasi yang sulit atau kurang nyaman seperti itu. Nah, barangkali ini juga nanti menjadi pembahasan di sesi webinar di pertemuan terakhir ya, pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Prabu ya. Iya, hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 masih di jam yang sama yakni jam 8 malam. Jangan lupa ya teman-teman Ya, untuk kita majukan ya Bu Ainin ya, karena ya, kan itu betul sekali. Karena mungkin kalau hari teman-teman Jumat banyak yang bertabrakan mudik dengan gitu ya. ya momen persiapan Lebaran seperti itu. Jadi kita siapkan, kita ajukan hari Rabu. Iya, betul. Ya, barangkali ini adalah menjadi webinar keluarga atau Kola ini bisa menjadi media kita untuk berdiskusi, mengupgrade ilmu, karena sebaik-baiknya kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya dari sebelumnya. Barangkali ini juga bisa menjadi titik awal kita untuk memperbaiki diri, menjadi orang tua yang sehat, jiwa dan raga, sejahtera, jasmani dan rohani seperti itu untuk membangun keluarga yang harmonis, kemudian mengupayakan pengasuhan yang sehat juga ke anak sehingga keturunan selanjutnya bisa menjadi keturunan yang benar-benar sehat, sejahtera seperti itu ya, tidak ada luka batin atau luka pengasuhan dari generasi orang tua sebelumnya seperti itu. Nah, ketika orang tua mungkin kurang mampu atau tidak memiliki kesempatan memproses terkait dengan luka pengasuhan di generasi sebelumnya, barangkali ini juga bisa menjadi penyebab orang tua melakukan pengasuhan yang tidak sehat. Nah, contohnya seperti pengasuhan VOC ini ya. Nah, kira-kira ini efektif nggak ya? Kita terapkan untuk anak kita atau generasi keturunan kita selanjutnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di sesi selanjutnya. Jangan lupa tetap terus bergabung dan terkoneksi bersama kami karena kami akan memberikan informasi seputar ya ilmu pengetahuan seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman di sini bisa di-sharingkan atau dibagikan yang relevan dengan tema webinar selanjutnya seperti itu. Oke, Kasih teman-teman. foto dulu. Ah iya, boleh, 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 Bu. Monggo Mas adminnya bisa mengkondisikan teman-teman untuk Kak Yusril ya, Kak Yusril, teman-teman. silakan. Cek, cek, cek. Suara saya masuk. 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 Oke, terima kasih Mas Ardi untuk sesi saat ini adalah sesi foto bersama. Mohon semua Bapak Ibu mengaktifkan kameranya ya. Oke, sebentar saya. Oke, mohon semuanya Bapak Ibu mengaktifkan kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Terima kasih. Rodo Ain. Baik. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Bu Rahma yang sudah berkenan membagikan ilmunya dan juga pengalamannya. Dan terima kasih antusiasme teman-teman yang sudah bertanya dan juga masih semangat bergabung malam ini. Sekian ya sesi malam ini. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam sesi ini saya sebagai pendamping yang memoderatori Bu Rahma dan juga teman-teman ada kurang atau hal-hal yang mungkin membuat teman-teman kurang nyaman. Saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.